Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang kembali lagi di acara podcast Robani Bihatama dengan saya para Fadlisya. Kali ini selalu dengan tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu yang kita mengambil perspektif lain di acara kali ini. Ini ada teman gua saat ini sedang berpendidikan di Rusia. Kita langsung sambut aja dan berkenalan langsung dia. Halo, assalamualaikum dia. Waalaikumsalam, Hadil. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Jadi dia ini kita teman seangkatan ya di Al Azhar kemarin ya. Tapi tiba-tiba kemarin dapat info kabar bahwa dia dapat beasiswa ke Rusia nih. Wah, luar biasa. Mantap. Gimana di sana? Jam berapa di sana dan sehat? Alhamdulillah sehat. Actually sebenarnya secara waktu sama-sama Jakarta ya, sama-sama WIB karena kota gue tuh ini gue lo apa gimana ya? Iya sih, gak apa-apa gue lo karena kita mau coba ke masih lebih anak muda gitu. Gak apa-apa. Santai. Kayaknya kan kita di kampus biasa gue lo juga kan. Iya. Di kampus udah gue lo juga. Karena kota gue tuh ada di Siberia kan, bukan di Moskow, bukan di ibu kota. Jadi gue tuh waktunya sama kayak WIB, cuma waktu sholatnya tuh sangat berbeda. Oke. Sholatnya beda deh, pokoknya. Gimana nanti kali ya, kita lebih lanjut kali ya, sholat di sini. Oke, keren. Oke, sekarang teman-teman pasti pengen tahu ya, dia nih siapa, backgroundnya apa, terus sampai nanti dia boleh cerita kenapa ke Rusia, apa yang diambil pendidikan di sana. Mungkin bisa story dulu nih. Siapa itu dia? Silakan. Oke, kenalin semuanya. Jadi nama gue tuh dia Pitaloka Margareta. Cuma ya biasalah Fadil dan teman-teman gitu kan ya dia. Sebenarnya gue S1-nya tuh di Al Azhar ya, Al Azhar Indonesia. Jurusannya sama kayak Fadil, sekelas kita udah di-mention. Cuma gue ngambil S2 sekarang tuh di National Research Tomstad University, jurusannya Advertising and Public Relations. Sebenarnya kenapa gue lanjutin S2 ke sini karena sepemahaman gue ya, nggak tahu nanti kalau misalnya datanya udah nggak update. Di Indonesia itu advertising and PR itu tidak jadi satu kesatuan gitu ya, jadi kayak terpisahkan. Nah, di Rusia nih kayak menarik banget karena itu tuh jadi satu kesatuan dan teori-teori yang dipakai itu berbeda lah dari yang udah pernah gue pelajari, jadi kayak menarik aja gitu. Makanya gue memilih Rusia akhirnya. Gitu singkatnya. Berarti dia kita kan kenal dari setahu gue kan dia itu ngambil D3 ya. D3 di mana sih di Jawa ya. Nah itu memang dari awal D3, S1, S2 itu emang linear ya, ambil komunikasi. Anyway gue tuh gak D3, jadi emang gak sama anak-anak kelasnya Fadil nih alih jenjang. Coba gue pindahan dari kampus lain ya, PR juga. Pindahan kampus sebelumnya gue converse nilai di Al Azhar, jadi Al Azhar menerima converse nilai ya. Ini promosi kampus kita nggak? Iya gak apa-apa kalau sebagai alma mater. Ya jadi gue sama semua nih ya, komunikasi semua. Kalau di Rusia berarti komunikasi apa? Karena kan kalau teman-teman FII juga S1 kan kalau di Al Azhar tuh pada zaman saya waktu itu kan itu ada broadcast, ada PR, ada advertising. Nah, dia itu waktu itu jurusannya kita kan PR gitu. Di sana ngambilnya apa? Di sana ngambilnya jadi gini, menariknya kalau di Indonesia itu komunikasi kan kalau nggak masuk Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi itu FISIP kayak tempat kita ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalau di sini komunikasi itu masuknya ke Fakultas Psikologi. Jadi fakultas psikologi. Jadi di fakultas psikologi itu kayak nanti dibagi memang yang psikologi atau yang gue masuknya adalah digital communication gitu. Jadi beda. Nah kalau jurnalistik nanti ada sendiri lagi fakultasnya beda gitu. Jadi nggak jadi satu kayak kita di Indo gitu. Pun kalau misalnya desain komunikasi visual tuh kalau di Indonesia kan gabung di Vkom ya Dil ya. Kalau di sini nggak, nanti punya
fakultas sendiri gitu istilahnya, bahkan sekolah tinggi sendiri di dalam kampus itu gitu. Jadi gitu deh, udah terspesialisasi. Oke, mantap ya. Nah, dia itu ini ya yang mungkin gue pengen tahu sebenarnya. Karena waktu itu dia tuh nggak tahu desas-desus mau ada omongan waktu itu ya, kita teman-teman nggak ada omongan kayak mau S2 tiba-tiba ke Rusia. Apa yang terfikirkan sama dia pertama kali nyari beasiswa ke Rusia? Dan kenapa Rusia? Ada Eropa ini luas sekali, padahal Eropa gitu kan ada luas sekali, dan kenapa milihnya Rusia? Pertama kali ya, kenapa mau S2? Jadi sebenarnya memang gue tuh apa ya? Karena gue dulu, misalnya ini background gue ya, karena gue dulu dari SMA aktif di kegiatan apa ya, kepemudaan organisasi kepemudaan yang Islam. Jadi gue diajarkan untuk bisa punya apa ya, planning hidup sebagai muslim gitulah ya. Which is gue muslimah gitu kan. Jadi memang dari SMA sebenarnya gue udah kayak ini nih habis ini gue mau ini, habis ini gue mau ini gitu loh, deal. Gue udah punya planning itu sejak gue SMA. Oke, gue memang bahkan rencananya ya kalau memang ada rezekinya sih sampai S3 ya kalau memang ada rezekinya. Jadi ya itu kenapa gue ingin S2, memang gue tertarik untuk apa ya, selain praktisi menurut gue juga gue butuh belajar secara teoritis juga kan. Gue sempat udah kerja juga kan, pernah di bagian emang komunikasi, tapi menurut gue tetap gue butuh background pendidikan gitu loh istilahnya. Jadi untuk membentuk gimana sih cara gue berpikir, salah satunya juga tuh di pendidikan, di sekolah formal itu yang gue dapet sih. Dan memang S2 tuh salah satu planning yang udah gue tetapin gitu dari dulu. Kalau milih Rusia sebenarnya, kalau milih Rusia gue ada dua waktu itu, UK atau Rusia. Jadi pas UK itu gue keterima di Westminster University. Cuma karena pertama karena apa ya, kampus ya, baru dapat LOE kampus. Terus kan kita harus kayak apply scholarship lagi gitu kan. Adalah satu scholarship yang bukan dari pemerintah Indo yang gue apply dan gue tidak rezekinya di situ gitu. Terus sebenarnya si kampus ini memperbolehkan gue untuk ya udah tetap apa ya, LOE-nya berlaku sampai tahun depan, terus kamu nyoba cari scholarship gitu. Cuma gue kayak mikir kayaknya terlalu lama deh. Terus ternyata memang pas gue kulik kampusnya apa ya, tidak sesuai sama nilai-nilai keislaman gue yang gue anut ya. Maksudnya nggak tahu kalau teman-teman ya. Kalau ternyata lingkungannya tidak sesuai dengan gue gitu. Jadi gue khawatir nih sebagai gue akan sendirian perempuan di sana tuh kayak takutnya secara keimanan gimana gitu. Ya udah, terus kemudian waktu itu gue punya tutor gue kayak ngasih tahu nih ada beasiswa di Rusia, kamu tertarik nggak gitu. Gue kulik-kulik kan akhirnya karena gue tuh benar-benar nggak tahu Rusia kan, kayak gue cari tahu kampusnya, terus sebenarnya lebih ke apa ya, kehidupan muslimnya apakah bisa nih gue adaptasi di sana, itu kan penting ya. Nah ya udah, akhirnya gue nemu jurusan yang gue inginkan, advertising and PR tadi. Jadi karena jurusannya sebenarnya sih Rusia tuh menurut gue ya, yang orang nggak banyak tahu, ilmunya tuh banyak yang berbeda sama yang selama ini kita dapat gitu loh. Itu sih paling Betul. Jadi menarik ya, maksudnya menarik banget tadi ketika lu bilang UK tadi ya, ada kultur yang sangat beda gitu, dan lu memilih Rusia gitu. Nah pertanyaan gua, nah kita udah mulai masuk ke topik ya teman-teman. Pertanyaan gua adalah apa yang bikin lu nggak milih UK tadi? Padahal ya secara kultural itu kan barat itu ya, barat seperti itu ya. Bahkan kalau secara kacamatawan gua dengan Rusia dengan negara komunis tentunya kan punya yang lebih lah ketika negara liberal ya. Tapi kenapa dia dapat info di UK lebih ekstrim gitu? Apa itu ya maksudnya? jadi waktu itu pertama tentang perihal LGBT ya. Jadi kalau di Rusia itu LGBT itu dilarang. Oh ini menarik nih, nah, kita akan bahas. Jadi di Rusia itu LGBT dilarang. Itu salah satu ya, karena gue mikir kan kalau misal gue ke UK, misalnya ini negara apapun ya, nggak mendiskreditkan UK, tapi negara apapun lah ya, kita kan apa ya, bakal di asrama. Di asrama itu kan nggak mungkin sendirian, pasti punya teman kamar gitu kan. Nah gue lagi kayak overthinking masalah LGBT ini gitu loh, dia tau gak sih? Wajar kan, gue takut karena kan beda sama negara kita ya. Indonesia kan menjunjung tinggi adat ya, maksudnya ya, budaya, kultur gitu. Nah kalau di luar itu bebas banget kan, salah satunya ya di Rusia LGBT itu dilarang, at least itu sih. Jadi kita bisa apa ya, punya benteng lah seenggaknya. Itu sih yang
apa ya yang istilahnya salah satu yang membuat gue memutuskan Rusia akhirnya. Oh gitu, jadi faktor LGBT yang sangat-sangat diperhitungkan oleh dia. Tapi kan harus banget. Oh gitu. Harus banget, kayak apa ya, itu sesuatu yang kita tuh nggak bisa pandang remeh. Mungkin kalau di Indo kita nggak ketemu langsung ya, jadi kita benar-benar maksudnya. Tapi sebagai Muslim ya, ketika kita di luar itu tuh bebas banget deal gitu makanya. Bebas yang tidak pernah gue bayangkan ya sebelum hidup gue ini. Iya, pasti. Ya. Gitu kayak culture shock banget gitu. Terus ya presentasi Muslim di Rusia tuh. Oke, itu juga menarik, Rusia, perkembangan Muslim di Rusianya. Nah, tapi gue masih belum mau pindah nih soal bahas LGBT. Bagus triggernya. Maksudnya semenyeramkan apa gitu LGBT ketika katakan dia sudah terjun ke sana gitu ya. Mungkin kan teman-teman di Indonesia ini kan kadang keluar LGBT karena ya dia nggak merasakan langsung ketika depan mata ngeliat LGBT gitu ya. Nah, semenyeramkan apa waktu itu bayangan info-info dia di negara tersebut ataupun bahkan di Rusia apakah ada gitu? Padahal selepas dilarang karena kan itu sebuah ideologi ya.